balik lagi di Prank Persekutuan Remaja Aktual dan Kekinian. Nah, sebelum beribadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini bisa memberkati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian berkat kemurahan. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami secara pribadi, dan ajar kami bukan hanya menjadi remaja yang mendengarkan, tapi kami boleh melakukan setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman remaja, saya ajak setiap kita untuk boleh lihat dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Kalau sudah menemukan bagian ini, perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi setiap kita. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman remaja, setiap kita mungkin pernah mendengar satu kata, yaitu kata trendsetter. Nah, trendsetter ini apa? Trendsetter itu punya satu pengertian seseorang yang biasanya aktif, memiliki semangat lebih dan mandiri, dan biasanya berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Jadi teman-teman secara sederhana, trendsetter itu apa sih? Trendsetter adalah seseorang yang memulai tren. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian hingga pada akhirnya diikuti oleh banyak orang. Nah, kalau kita bahasa sekarangnya, teman-teman, kita sangat tahu dengan sesuatu yang viral. Viral TikTok, viral ini, viral itu, viral ini. Banyak hal yang viral akhir-akhir ini. Dan biasanya ada kecenderungan remaja untuk mengikutinya. Kemudian bukan hanya mengikuti, seringkali sesuatu yang viral itu akhirnya jadi sesuatu yang diidolakan oleh banyak orang. Teman-teman pernah bayangkan nggak kalau teman-teman yang akhirnya jadi seorang trendsetter atau teman-teman yang akhirnya membuat sesuatu yang viral, yang akhirnya ditonton oleh banyak orang, bukan hanya ditonton tapi diikuti oleh banyak orang. Teman-teman pertanyaannya adalah yang kita viralkan itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Yang kita viralkan itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Teman-teman, untuk jadi seorang yang viral, untuk jadi seorang trendsetter, itu harus punya sesuatu yang beda dari kebanyakan orang lainnya. Kalau kita punya sesuatu yang sama dengan kebanyakan orang, maka itu nggak akan viral. Tapi kalau kita punya sesuatu yang beda dari kebanyakan orang, maka itu akan jadi sesuatu yang viral. Nah, teman-teman, sesuatu yang berbeda dari orang lain. Pertanyaannya, teman-teman, sebagai orang percaya, sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita punya sesuatu yang berbeda enggak dari kebanyakan orang lain? Kita punya sesuatu yang berbeda enggak dari kebanyakan orang lain? Teman-teman, satu hal yang baik untuk jadi seorang yang viral, seorang trendsetter dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita bicara tentang berbeda dari orang lain, berbeda dari kebanyakan orang lain, maka sebagai remaja-remaja Kristen harusnya kita punya kualitas hidup. Kualitas hidup. Maka teman-teman, untuk menjadi seorang percaya, untuk menjadi seorang remaja Kristen, yang harus saya dan teman-teman miliki itu adalah kualitas hidup. Hingga akhirnya hidup kita itu berbeda dengan kebanyakan orang. Hingga akhirnya hidup kita itu berbeda dari kebanyakan orang. Mari kita kembali kepada Efesus. Teman-teman, Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Artinya surat Efesus ini ditulis untuk orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Efesus pada zaman Perjanjian Baru itu sudah menjadi ibu kota provinsi Asia. Merupakan kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Pada saat itu teman-teman, Efesus merupakan satu kota yang sangat kaya. Sangat kaya. Mereka melayani bank yang akhirnya memberikan utang yang sangat besar kepada banyak raja. Tapi ternyata di balik semua kekayaan dan ketenaran kota Efesus ternyata juga dipenuhi dengan begitu banyak penyembahan penganut okultisme. Kehidupan kerohanian di kota Efesus itu dipenuhi oleh kuil Diana.
Tapi yang menarik adalah teman-teman, meskipun di Efesus banyak sekali kuil-kuil dan banyak sekali orang-orang yang menyembah kepada berhala, kekristenan ternyata bisa tumbuh di kota Efesus ini. Kekristenan bisa tumbuh di kota Efesus ini. Pemberitaan Injil diberitakan, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya dan menerima Tuhan. Nah, Paulus menulis surat Efesus kepada jemaat orang-orang percaya yang ada di kota Efesus, supaya apa? Supaya mereka jangan lagi hidup sama seperti dulu sebelum mereka mengenal Tuhan. Jadi teman-teman, surat Efesus ini ditunjukkan kepada siapa? Surat Efesus ini ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Efesus. Dengan tujuan apa? Supaya mereka nggak lagi hidup sama seperti dulu sebelum mereka mengenal Tuhan. Maka Paulus nasihatkan di ayat yang ke-17b sampai ayat yang ke-18, kamu dulu punya cara hidup kafir. Gak mengenal Allah, punya pikiran yang gelap, begitu ya, jauh dari Allah, hidup dalam kebodohan dan kedegilan hati, perasaan mereka tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan segala macam kecemaran. Nah, Paulus menghimbau supaya mereka tidak lagi hidup sama seperti dulu. Paulus menghimbau sebuah nasihat yang bersifat desakan, bahkan perintah supaya orang-orang percaya meninggalkan praktik-praktik hidup yang dulu. Atau dengan gaya bahasa Paulus ingin bilang gini, tanggalkan cara hidupmu yang lama sama seperti kamu menanggalkan bajumu. Tanggalkan baju lamamu, pakai pakaian yang baru. Seperti itu gambarannya. Paulus ingin bilang, tanggalkan dosamu, tanggalkan gaya hidupmu, tanggalkan cara hidupmu yang dulu, dan pakailah pakaian kebenaran dan kesucian yang Allah berikan. Teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya punya hidup yang berkualitas? Tadi Paulus nasihatkan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Efesus supaya mereka meninggalkan cara hidup mereka dan harusnya hidupnya berbeda dan punya kualitas. Kualitas hidup yang seperti apa? Kualitas hidup yang seperti apa? Yang harusnya berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, teman-teman, kita bicara soal yang namanya kekudusan hidup. Paulus memberikan satu perintah, bahkan sebuah desakan kepada orang percaya yang ada di kota Efesus. Supaya apa? Supaya mereka hidup dalam kekudusan. Teman-teman, hidup kudus itu bukan sesuatu yang boleh kita pilih. Mau hidup kudus kita lakukan, kalau nggak mau hidup kudus kita nggak akan lakukan. Bukan seperti itu. Hidup kudus adalah sesuatu yang dituntut dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 Tuhan tuh bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin supaya setiap orang percaya hidup dalam kekudusan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan Allah yang kudus. Kekudusan itu apa, teman-teman? Kekudusan adalah sesuatu yang dipisahkan dari dunia, kedagingan, iblis, dan kemudian dipersatukan dengan Tuhan yang kudus. Sederhananya, teman-teman, kudus seperti apa sih? Kudus yang seperti apa? Paulus dengan tegas menghimbau jemaatnya supaya mereka bisa hidup kudus di ayat yang ke-31. Itu jadi kesimpulan dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Teman-teman perhatikan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Ada 6 kali Paulus katakan jangan. Jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan mencuri. Jangan ada perkataan kotor. Jangan mendukakan Roh Kudus. Teman-teman, Paulus bilang jangan, dan jangan. Kenapa sih Paulus nggak cuma bilang gini, jangan berbuat dosa, jangan marah-marah, kemudian jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor. Semua kata kerja itu dimulai dengan kata jangan di awalnya. Teman-teman, ini berarti ada satu penekanan,
Ada satu penekanan di dalamnya. Berarti benar-benar nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Jangan, dan jangan. Paulus ingin bilang, jangan lagi lakukan seperti itu. Jangan lagi hidup sama seperti manusia lamamu. Tanggalkan semuanya itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Tuhan, bahkan sudah menerima pengajaran Tuhan. Teman-teman, kekudusan itu adalah hal yang penting. Dan kualitas hidup yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hidup kudus, teman-teman. Jangan buat dosa. Jangan suka marah-marah. Jangan kasih kesempatan buat iblis. Jangan mencuri, teman-teman. Jangan ada perkataan kotor. Dan yang paling penting, jangan mendukakan Roh Kudus. Dan kita akan bilang dengan sangat mudah, menjaga kekudusan hidup sangat sulit. Apalagi remaja. Sulit sekali untuk tidak berkata kasar atau berkata kotor. Sulit sekali untuk berbohong, untuk tidak berbohong. Sulit sekali untuk tidak mencuri, sulit sekali untuk tidak melakukan dosa. Rasanya sulit. Dan kita lebih punya satu kecenderungan untuk hidup di dalam dosa, hidup melakukan dosa, dan menikmati yang namanya dosa. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bahkan kita adalah orang-orang yang mungkin melayani Tuhan. Teman-teman, Paulus ingin supaya kualitas hidup kita itu ditunjukkan dengan cara, dengan melalui kita ada di dalam yang namanya kekudusan. Kekudusan. Maka Paulus selalu bilang, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Dan itu berarti ada proses yang berlangsung terus-menerus. Terus-menerus. Yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan, itu tidak ada gunanya. Dan mungkin kita bergumul, kita bilang sulit ya rasanya untuk hidup kudus. Sulit ya rasanya untuk hidup benar. Sulit ya rasanya untuk hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Teman-teman, sulit. Tapi yakin dan percayalah Roh Kudus akan menolong dan Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk setiap harinya kita diingatkan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Maka teman-teman, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita punya kualitas hidup? Bagaimana caranya supaya kita berbeda dari orang-orang kebanyakan yang tidak mengenal Tuhan? Kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, teman-teman, bagaimana supaya kita punya kehidupan yang berkualitas? Teman-teman harus punya tes atau harus punya rasa. Harus punya tes atau punya rasa. Teman-teman, rasa itu membuat makanan itu dicari dan dikenang orang. Pedasnya sambal, manisnya gula, pahitnya kopi, asinnya garam. Manusia itu menyukai makanan yang punya tes atau rasa. Tes atau rasa, walaupun cuma sampai di ujung lidah, tapi jadi sesuatu yang sangat penting. Teman-teman, saya ingat begitu ya, saya selalu ingat dan sampai hari ini saya akan selalu ingat begitu. Teman-teman, kalau kita ke Bandung begitu ya, di Bandung itu ada yang jual namanya kupat tahu. Kupat tahu itu tahu lontong, mungkin ada toge dan dia akan kasih kuah kacang. Ya, kalau di Balikpapan itu tahu tek begitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah teman-teman, di Bandung itu ada satu kupat tahu enak banget. Teman-teman tahu jualnya itu di mana? Jualnya itu di daerah Cicendo. Persis sebelahnya itu tempat sampah. Tapi yang anehnya adalah teman-teman gak ada lalat di sana dan gak ada bau. Karena konon katanya itu sampah-sampah yang kering begitu ya, jadi gak menimbulkan bau. Tapi teman-teman itu jadi salah satu dan satu-satunya kupat tahu yang menjadi favorit saya setiap kali saya ke Bandung. Rasanya enak, tempatnya berkesan, dan teman-teman kalau diingat tempatnya itu sebelah tempat sampah. Tapi tes atau rasa yang diberikan itu enak banget teman-teman. Dan itu akhirnya jadi sesuatu yang selalu dicari setiap kali saya ke Bandung. Teman-teman yakin kan kalau saya bilang, percaya kan kalau saya katakan tes atau rasa makanan, kalau enak itu
pasti kita selalu cari dan pasti kita selalu pengen ke sana. Teman-teman, Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka punya yang namanya taste, supaya mereka punya rasa, punya yang namanya rasa. Kualitas hidup mereka itu ditunjukkan melalui rasa yang mereka miliki dan yang mereka berikan bagi orang lain. Ditunjukkan dengan apa? Ayat yang ke-32. Harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Salah satu tes atau rasa yang Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Efesus miliki itu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Dan banyak hal lainnya yang dituntut supaya kualitas hidup orang-orang percaya di dalam Tuhan itu dimiliki. Teman-teman, kehidupan kita tuh harus punya yang namanya taste atau rasa. Supaya apa? Supaya kehadiran kita itu dirasakan dan dikenang oleh orang lain. Pertanyaannya teman-teman coba evaluasi. Kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita, itu jadi sukacita atau jadi duka cita buat teman-teman kita? Kehadiran kita itu berkesan nggak sih buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kehadiran kita itu bisa dirasakan nggak sih oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan-jangan teman-teman, waktu kita ada dalam satu komunitas, orang lain tuh bisa bilang, ih kalau ada dia gak seru ih. Dia hobi ngomongin orang, dia suka ngomong kotor, dia suka bohong, dan banyak hal lainnya, banyak dosa lainnya. Hingga akhirnya kehadiran kita dalam satu komunitas itu gak diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena ternyata kehadiran kita jangan-jangan gak punya yang namanya tes atau rasa. Teman-teman, coba kita renungkan. Kita ini adalah remaja-remaja Kristen. Orang lain tahu mungkin kita melayani dan kita mengikut Tuhan. Orang lain tahu kita ke gereja. Ketika kita ada di sekolah, mayoritas belum kenal Tuhan. Mereka lihat kita dan mereka tahu kita ini adalah orang Kristen. Pertanyaannya adalah kehadiran kita itu memberikan tes, ada tesnya enggak? Ada rasanya enggak? Apakah kita bisa tunjukin kalau kita ini punya kualitas sebagai orang percaya? Apakah kita bisa tunjukkan kalau kita punya kualitas sebagai orang-orang percaya? Franciscus Xavier tuh bilang gini, orang Kristen itu sudah kehilangan warna. Sudah nggak ada rasanya, udah nggak ada bedanya, udah nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Franciscus Xavier melihat orang Kristen itu nggak ada bedanya dengan orang yang nggak Kristen kok. Orang Kristen tetap kok bohong, orang Kristen tetap kok ngomong kotor, orang Kristen tetap kok buat dosa. Hingga harusnya Franciscus Xavier bilang nggak ada bedanya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya lagi. Dan orang Kristen sama dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita belajar soal kualitas hidup. Teman-teman tunjukin kualitas hidupmu sebagai pengikut Tuhan. Kata-katamu, pikiranmu, sikap hidupmu. Tunjukin kalau kita ini adalah pengikut Kristus. Orang percaya di Efesus itu menunjukkan kualitas hidup mereka dan mereka mampu hidup berbeda dengan orang yang lainnya. Dan ini jadi pesan bagi saya dan teman-teman. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya Tuhan. Maka teman-teman kita harus punya kualitas hidup. Kualitas hidup kita ditunjukkan lewat dua hal. Yang pertama, teman-teman, kekudusan hidup. Yang kedua, teman-teman harus punya tes atau rasa supaya kehadiran kita itu dikenang dan diingat oleh orang lain. Teman-teman ingat dua hal. Kita harus punya kualitas hidup. Kualitas hidup kita ditunjukkan dengan punya kekudusan, hidup dalam kekudusan, dan yang kedua, teman-teman harus punya tes atau rasa supaya kehadiran kita itu diingat dan dikenang oleh orang lain. Tuhan berkati setiap kita dan saya berharap ini boleh menjadi kekuatan dan menolong setiap kita untuk kita boleh menjadi remaja-remaja Kristen yang hidupnya menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan dalam hati dan hidup kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi remaja-remaja yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik, Contoh Family, terima kasih untuk firman Tuhan yang juga boleh memberkati kita pada malam hari ini. Teman-teman, Lause ingin memberikan warta untuk kita semua. Lause ingin kita tetap juga setia juga mengikuti persekutuan prank. Oleh karena informasi dan juga berita-berita tentang remaja, Lause selalu update melalui prank. Baik IG Live ataupun pertemuan dengan Jimit, semuanya melalui prank. Tanggal 20 ini kita akan langsung bergabung di dalam IG Live, ya tepat di jam 7 malam. Ingat, jam 7 malam bukan jam 7.30. Oleh karena itu Lause tetap menganjurkan untuk kita semua bisa tetap memfollow, bergabung bersama di dalam Korem GKY Balikpapan. Karena kalau kalian tidak bergabung, kalian tidak tahu berita update untuk informasi serta juga IG Live-nya. Dan Lause juga menganjurkan untuk kita juga tanggal 27 nanti kita bertemu di dalam persekutuan PUS, ya. Dan persekutuan PUS ini kita akan bertemu di dalam Jimit dan linknya akan disiarkan. Untuk yang wanita sudah ada kelompok tersendiri dan yang pria juga ada kelompok tersendiri. Jadi linknya nanti akan disiarkan di situ. Nah, Lause ingin kita betul-betul concern juga untuk bisa bersekutu bersama, baik melalui persekutuan prank yang ada di YouTube serta juga IG Live dan juga melalui pertemuan Jimit yang ada. Jadi variasi ini Lause ingin namanya juga prank, persekutuan remaja aktual dan kekinian, menggunakan beberapa media yang ada. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, biarlah sungguh Tuhan terus juga memberkati kami. Tuhan tetap memberkati kami di dalam kesehatan kami, tetap juga memberkati kami juga di dalam sekolah kami. Walaupun saat ini kami hanya bisa melalui daring terus, dan kami percaya Tuhan tetap menghubungkan kami di dalam persekutuan kami juga dengan Tuhan, dengan teman-teman yang lain. Dan kami yakini juga bahwa Tuhan tetap memberkati, memberikan kami tetap semangat dan kesetiaan untuk setia beribadah dan mengiring Tuhan. Terima kasih, dan kami juga bersyukur untuk waktu ini dan terkhusus juga Contoh Fani yang sudah boleh melayani melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Contoh sendiri di dalam pelayanannya agar tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi, refnya saja. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Sampai di sini persekutuan prank. Tuhan Yesus memberkati. There is no mountain too high, we can't reach the top. There is no ocean too wide that we cannot cross. With Jesus, there is nothing we can do. 'Cause Jesus, He will answer when we call. Pray until something happens, pray. He will never stop to pray.
until something happens. Pray, let us all together pray, until something happens. Pray, we will never stop to pray, until something happens. Pray, let us all together pray. There is no mountain too high, we can't reach the top. There is no ocean too wide, we cannot cross. With Jesus, there is nothing we can do.